Baik, terima kasih kembali lagi bersama saya Milton Seren di channel YouTube Lazar Ahmad. Di video kali ini saya akan mereview buku ke-14 dari mata kuliah pilihan, yaitu Sosiologi Konflik, dengan judul buku Gerakan sebagai Konflik Transformasi. Buku ini mengeksplorasi narasi sejarah akademis, teoritis, dan sosial ratif untuk mengatur konteks kota Mostar. Nah, bab yang akan datang di sini penulis membahas dimensi spasial ruang pasca konflik dan merefleksikannya pengguna sosial ruang kota Mostar melalui penataan ruang sosial narasi penggunaan ruang kota. Nah, karya memberikan kontribusi untuk eksistensi mencari literatur di kota Mostar. Nah, buku ini dimulai dengan membahas tema utama karya, yaitu ruang, waktu, dan Mostar. Selamat datang di Mostar. Nah, bab 1 di sini kita akan diperkenalkan ke kerangka kitab dan juga kota. Nah, bab ini membahas penerapan pemetaan sebagai metodologi yang dilengkapi dengan wawancara naratif. Nah, pada perang tahun 1992 sampai 1995 terjadi setelah pembubaran konseptualisasi bekas Yugoslavia dalam narasi, kelembagaan, dan pelaporan jurnalistik. Nah, biner muncul melalui kategorisasi etnis yang terlibat dalam konflik. Nah, identitas Bosniak yang ditunjuk Serbia dan Kroasia dalam narasi politik, akademi, dan sosial menjadi pendek tangan untuk silsilah atau warisan yang diasumsikan dan pada dasarnya menunjuk pada berbagai pengalaman ruang. Yang berikut penataan ulang dan restorasi, tata ruang, struktur, dan agensi. Nah, bab 2 dalam buku ini mengatur spasial, struktur, dan badan perdebatan, dan melalui kerangka teoritis menunjukkan bagaimana sosial narasi menggambarkan penggunaan ruang kota yang direstorasi secara kelembagaan. Nah, itu interaktivitas dari dua konsep, yaitu skripsi atau ulang dan pementasan atau ulang juga yang diberangkatkan. Nah, bab ini mengusulkan kerangka teoritis untuk melihat secara mendalam pada proses ini. Nah, termasuk konstruksi, pemahaman, dan transformasi kawin ruang. Nah, sebagai pengakuan atas keterkaitan dari struktur ruang dan pembentukan ruang dengan penggunaan sosial, bab ini membahas spasialisasi agensi dan struktur yang diperkenalkan. Nah, di bab 1 dan berteori tentang kemampuan aktor sosial untuk mengubah ruang. Nah, ini mengacu pada ruang fisik, interaksi, dan ruang konseptual. Di sampingnya, ruang yang digunakan secara temporer dalam kapasitas alternatif yang mereka gunakan sedang dipentaskan. Transformasi konflik, spasialisasi, ruang damai, dan konflik. Nah, bab 3 itu bab ini memberikan penampakan spasialisasi perdamaian di 4 ruang interaksi kelembagaan, perkotaan, sosial, dan personal. Nah, di ruang kelembagaan, para aktor terlibat dalam restaging dan pemeliharaan lokasi fisik di lingkungan perkotaan. Nah, pada dasarnya dominasi pelaku kelembagaan di Indonesia produksi ruang menunjukkan kemampuan dan tanggung jawab aktor kelembagaan untuk mengubah lanskap kota dan panggung dalam rangka perdamaian. Ruang menjadi tempat melalui pengalaman dan memori sosial. Tempat adalah oleh karena itu keduanya merupakan pengalaman individual dan kolektif. Dalam buku kecil Transformasi Konflik, Leaders membandingkan dan menjelaskan konflik ke peta bantuan topografi dari puncak dan nilai LACE dari suatu situasi. Bisa dibaca dalam buku 2003 halaman 8. Nah, dalam perbandingan ini mewakili puncak tantangan signifikan dalam konflik dan lembaga dan lemah mewakili kegagalan. Yang berikut Mostar Trope Time, pementasan dan scripting di kota. Nah, bab 4 memberikan penjelasan spesial dari formasi historis dan dari Mostar. Nah, memetakan narasi dari penyelesaian awal hingga sejarah terkini kota. Nah, konseptualisasi teoritis restaging dan rescripting digunakan untuk menyajikan pembentukan kelembagaan dan penggunaan sosial ruang kota secara historis. Nah, bab ini merefleksikan transgenerasi narasi
restanging sejarah, dan rescripting ruang, yang berperan dalam narasi etno-nasionalistik yang diperebutkan dalam dan diarahkan Perang Bosnia pada tahun 1992 sampai 1995. Yang berikut adalah narasi spasial di kota, seni, grafiti, dan gerakan. Nah, bab 5 dan bab 6 membahas ruang di kota. Bab 5 sendiri membahas pembagian spesial kelembagaan di Mostar dan bagaimana peserta menegosiasikan perbedaan tersebut. Nah, secara fokus bab 5 membahas bagaimana aktor sosial dapat menggambarkan ruang atau yang mungkin berbenturan atau berkorelasi dengan pementasan kelembagaan ruang melalui visibilitas simbol grafiti dan seni jalan yang mencerminkan narasi perdamaian dan konflik. Kategorisasi kota yang terbagi menurunkan spasi sebagai secara problematis dan sulit. Definisi ini juga mengabaikan agen individu di kota-kota seperti itu dan mengasumsi bahwa mereka yang berada di pasca kontrak ruang murni pasif. Yang berikut konstelasi sosial, transformasi, ruang, tempat, dan transformasi. Bab 6 yaitu menjelaskan tentang narasi sosial tentang penggunaan ruang gerakan di kota disajikan. Nah, ini bagian dari perjalanan kerja melalui ruang gerak populer di kota dan melalui narativitas ruang, restanging, dan reskrip sosial ruang dipersembahkan. Melalui narasi peserta, karya tersebut mendemonstrasikan kemampuan aktor sosial untuk menggambarkan ruang-ruang di kota. Meskipun demikian, biasanya tergantung waktu dan konteks. Awalnya, PMC punya dua tujuan utama. Yang pertama adalah penggunaan musik sebagai sesuatu yang mengamati pemecahan dalam komunitas, dan yang kedua membawa terapi musik klinis sebagai pendekatan baru untuk anak-anak yang mengalami trauma dan kaum muda atau B, terutama di wilayah Mostar, atau secara statistik jumlah terbesar anak-anak dan remaja yang mengalami trauma perang berada di dalamnya. Diwujudkan dengan mendirikan terapi musik klinis pertama departemen di Pusat Musik Pavarotti, bisa dibaca dalam PMC 2016. Pusat PMC dapat dianggap sebagai ruang yang berubah atau adaptif sebagai tujuan pusat tanggapan terhadap kebutuhan penduduk Mostar. Nah, perwakilan dari ini tujuan kontemporer dari Pusat Pavarotti disesuaikan dengan aktivitas budaya yang inklusif secara luas melalui persembahan, kegiatan pendidikan dan kreatif yang berbeda, dan pelatihan untuk anak-anak kaum muda beradaptasi dengan usia dan kemampuan mereka untuk menerapkan reformasi baru metode pendidikan dengan elemen terapi kreatif untuk menawarkan yang berbeda program artistik kepada orang-orang di Mostar. Yang berikut membuat ulang ruang dan tempat Mostar dan lainnya kota yang terbagi. Nah, bab 7 membahas implikasi dari penelitian di Mostar dan menyajikan referensi badan tata ruang di kota dan penelitian untuk kota-kota lain yang terbagi. Nah, bab ini membahas tentang kontribusi teoritis dari konseptualisasi rescripting dan restanging sebagai kemungkinan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika gerakan sosial, khususnya di kota yang terbagi. Selanjutnya, bab tersebut menggambarkan potensi sosial gerakan untuk menggambarkan ruang kota yang dipentaskan secara memecah belah, yang juga merupakan reskript hubungan sosial dan dalam ruang. Oleh karena itu, melakukan transformasi konflik. Akibatnya, bab ini menyajikan pandangan penelitian yang terbagi kota yang diinformasikan oleh analisis spasial pergerakan. Dari rescripting dan trusting ini berpotensi untuk diperkuat pendekatan partisipatif untuk rekonstruksi pasca konflik. Nah, melalui restoratif partisipatif, aktor sosial dapat terlibat dalam diskusi mengenai investasi, restorasi, transformasi, dan penggunaan ruang sosial di spasialitas pasca konflik. Sekian penjelasan singkat dari saya dari hasil review
buku ke-15. Sekian dan terima kasih. 14 kelima.